Oke. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dengan anggota, saya Melani Putri Marlin, Saya Petrian. dan teman saya Muhammad Habib Alwi, Alfi Khairul Ihsan, Raudatul Fitri dan Emilia Dwinata Putri, Sabila Sistaza, dan Maisaroh Hanifah Resti. Nah, kali ini kami akan membahas film Deadpool. Nah, sebelumnya di sini teman-teman tahu nggak sih apa itu film Deadpool? Nah, di sini akan kita bahas Deadpool merupakan sebuah film pahlawan super yang mempertontonkan perpaduan unik antara aksi, komedi, komedi hitam, dan kisah pribadi yang mengharukan. Disutradarai oleh Tim Miller dan dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai karakter utama. Film ini mengambil inspirasi dari karakter komik Marvel dengan nama yang sama. Deadpool awalnya dikenal sebagai Wade Wilson, adalah seorang tentara bayaran yang memiliki kehidupan yang penuh humor sarkastik. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan keceriaan, semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Untuk mencari kesembuhan, Wade setuju menjadi bagian dari eksperimen rahasia yang diadakan oleh seorang ilmuwan jahat bernama Ajax. Eksperimen tersebut bertujuan untuk membangkitkan kekuatan mutan dalam tubuhnya. Proses tersebut melibatkan penderitaan fisik dan emosional yang tak terbayangkan. Tetapi pada akhirnya, Wade memperoleh kekuatan penyembuhan mutan yang luar biasa. Sayangnya, kekuatan ini datang dengan harga yang mahal. Wajahnya mengalami deformasi parah. Dengan identitas baru sebagai Deadpool, anti pahlawan pemberontak dengan kostum merah menyala, Wade memulai misi balas dendamnya terhadap Ajax. Sementara itu, film ini menggali lebih dalam ke dalam lapisan-lapisan kepribadian Deadpool yang kompleks. Kepribadian Wade yang sarkastik dan tidak terduga membuatnya menjadi pahlawan yang super yang berbeda dari yang lain. Terlepas dari deformasi wajahnya, Deadpool merayakan keunikan dan ketidaksempurnaan dirinya dengan kecerdasan dan humor yang tajam. Salah satu elemen paling mencolok dari film ini adalah gaya humor hitam yang menyertainya. Deadpool dikenal sebagai lelucon-leluconnya yang meremehkan diri sendiri, referensi pop culture, dan ketidakseriusan dalam menghadapi situasi yang serius. Gaya ini memberikan sentuhan segar pada genre pahlawan super yang seringkali cenderung serius dan heroik. Breaking the fourth wall, di mana karakter secara langsung berbicara kepada penonton, menjadi daya tarik tambahan yang membuat penonton merasa terlibat secara langsung dengan cerita. Ya nggak, Viv? Nah, dalam perjalanan pencariannya, Deadpool membentuk aliansi dengan berbagai karakter, termasuk Weasel, yaitu seorang sahabat di bar lokal, dan Negasonic Teenage Warhead, seorang mutan muda dengan kekuatan ledakan. Sementara itu, hubungannya dengan Vanessa yang merupakan kekasihnya itu memberikan dimensi emosional kepada karakter yang seringkali dilihat sebagai pahlawan super yang tidak terkalahkan. Keberhasilan Deadpool tidak hanya terletak pada aksi dan humor, tetapi juga pada karakter yang berlapis-lapis dan kompleks. Film ini menggali tema-tema seperti identitas, penerimaan diri, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Melalui karakternya ini, karakter yang dibentuk secara kontroversial, namun sangat manusiawi, Deadpool menunjukkan bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus identik dengan kesempurnaan fisik atau moral. Secara keseluruhan, Deadpool bukan hanya sekedar film pahlawan super. Ini merupakan perwujudan kreativitas yang unik dalam genre yang seringkali terpaku pada rumus. Dengan penggabungan aksi yang mendebarkan, dark jokes yang pedas, dan kisah yang menyentuh hati, film ini berhasil menciptakan identitas
sendiri dalam dunia penuh dengan pahlawan super. Deadpool merangkul ketidaksempurnaan menghadapi tantangan dengan sikap yang cerdas, dan dengan itu mencuri perhatian penonton dengan pesona yang tak terduga. Jadi, Deadpool 2 ini merupakan sebuah film yang tidak hanya menghibur dengan aksi penuh adrenalin dan plot yang seru. Akan tetapi, film ini juga menghadirkan humor yang penuh dengan unsur psikologi positif. Dalam review ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek film berdasarkan psikologi positif, yaitu humor. Setelah menonton film Deadpool 2 ini, kami mendapati beberapa aspek humor dalam film ini. Yang pertama, aspek humor production. Karakter Deadpool yang diperankan brilian oleh Ryan Reynolds menghadirkan humor production yang sangat kuat. Dengan penggunaan self-depreciating humor, breaking the fourth wall, dan one-liners yang tajam, Reynolds menciptakan karakter yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga menghibur dengan kecerdasan dan sarkasmenya. Aspek ini memberikan dimensi psikologis yang menarik, di mana Deadpool menggunakan humor sebagai alat untuk meredakan stres dan menghadapi tantangan dengan cara yang unik. Dialog sarkasm dan penghinaan diri. Deadpool dikenal dengan gaya bicaranya yang penuh sarkasme dan seringkali menggunakan penghinaan diri. Pemeran utama Ryan Reynolds mengemas dialognya dengan lelucon dan komentar yang tajam, seringkali merendahkan dirinya sendiri atau menyindir karakter lain. Breaking the fourth wall. Salah satu ciri khas Deadpool adalah kemampuannya untuk berbicara langsung kepada penonton. Ini menciptakan momen yang lucu dan interaktif, di mana Deadpool menyadari bahwa dia sedang berada di dalam sebuah film atau mengomentari adegan yang sedang berlangsung. One-liners dan punchlines. Film ini penuh dengan one-liners yang tajam dan punchlines yang menyegarkan. Reynolds menyampaikan dengan percaya diri dan menyusun kata-kata yang menghasilkan efek komik, bahkan dalam situasi yang berbahaya. Ketidakpatutan karakter. Deadpool tidak hanya merupakan pahlawan super yang klasik, dia seringkali menunjukkan sisi yang tidak biasa dan tidak terduga. Ketidakpatutan karakter ini seperti obsesinya dengan kacamatanya atau kesukaannya pada unicorn, memberikan elemen humor yang unik. Aksi dan pertempuran yang kreatif. Deadpool menggunakan kreativitas dalam pertempuran untuk menghasilkan humor. Penggunaan alat dan trik yang tidak terduga, serta reaksi yang ekstrim terhadap situasi bertarung, memberikan sentuhan komedi pada adegan-adegan aksi. Referensi pop budaya dan meta humor. Film ini penuh dengan referensi budaya dan meta humor yang bisa dipahami oleh penonton yang terbiasa dengan genre superhero dan film-film lain. Ini menciptakan ikatan dengan penonton dan menyuntikkan elemen humor berdasarkan pengetahuan bersama. Baiklah, yang kedua adalah coping with humor. Selanjutnya, film ini mengeksplorasi coping with humor melalui karakter Deadpool dalam situasi-situasi yang sulit dan penuh tekanan. Deadpool merespon dengan lelucuan dan tingkah laku kocaknya. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana humor dapat menjadi mekanisme adaptasi yang efektif untuk mengatasi situasi yang sulit secara emosional. Deadpool menggunakan humor sebagai bentuk pertahanan diri dan cara untuk menjaga keseimbangan mentalnya di tengah-tengah kekacauan. Penghinaan diri atau self-deprecating humor. Deadpool seringkali menggunakan penghinaan diri sebagai alat untuk meredakan ketegangan. Dia cuan tentang penampilannya, keputusan bodoh yang dia buat, atau bahkan kegagalannya sebagai pahlawan super. Ini menciptakan suasana yang lebih santai dan dapat mengurangi ketegangan dengan cara yang menghibur. Breaking the fourth wall atau merusak dinding keempat. Deadpool terkenal karena kemampuannya untuk membongkar dinding keempat, yaitu berinteraksi langsung dengan penonton. Seringkali dia menyadari bahwa berada dalam sebuah film dan akan memberikan komentar lucu atau komentar yang merusak ilusi ketegangan dalam adegan tertentu. Dan one-liners. Deadpool memiliki sejumlah punchline dan one-liners yang tajam. Dalam situasi-situasi yang tegang atau serius, dia dapat melemparkan lelucon yang tiba-tiba dan membuat penonton tersenyum atau tertawa.
mengurangi ketegangan yang mungkin muncul. Kreativitas dalam pertempuran. Dalam adegan pertempuran, Deadpool tidak hanya menggunakan keterampilan fisiknya, tetapi juga kecerdasan dan kreativitas dalam merancang situasi yang menghasilkan humor. Cara dia berinteraksi dengan musuh-musuh, dengan lelucon dan trik lucu dapat meredakan ketegangan. Situasi lucu dan tidak terduga. Deadpool 2 penuh dengan situasi-situasi lucu dan tidak terduga yang dapat memecah ketegangan. Deadpool seringkali menempatkan dirinya dalam situasi yang aneh atau absurd, dan reaksinya yang ekstrim dapat memicu tawa penonton. Selanjutnya saya serahkan kepada Abel. Baik, yang ketiga, adanya humor appreciation. Humor appreciation dalam Deadpool 2 tercermin dalam kemampuan karakter untuk menghargai berbagai jenis humor di sekitarnya. Deadpool tidak hanya menciptakan komedi sendiri, tetapi juga merespon dengan positif terhadap lelucon karakter lain. Bahkan dalam situasi-situasi yang serius. Ini menciptakan dinamika sosial yang memperkaya pengalaman penonton dan menunjukkan bahwa toleransi terhadap variasi humor dapat meningkatkan hubungan sosial. Respon terhadap situasi lucu. Deadpool seringkali merespon situasi yang lucu dengan reaksi yang berlebihan atau ekstrim. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan respon verbalnya terhadap kejadian-kejadian kocak yang membantu menciptakan humor. Reaksi terhadap karakter lain. Deadpool selalu memiliki reaksi yang kocak terhadap karakter di sekitarnya. Cara merespon tingkah laku dan perkataan orang lain, terutama karakter superhero atau antagonis, seringkali diwarnai dengan komentar yang tajam dan lelucon. Selanjutnya ada penggunaan ironi dan sarkasme. Reynolds menghadirkan karakter Deadpool yang menggunakan banyak ironi dan sarkasme. Dia menyampaikan dialog dengan nada yang tidak serius atau dengan cara yang bertentangan dengan situasi, yang menciptakan efek kronik yang kuat. Selanjutnya ada interaksi dengan penonton atau breaking the fourth wall. Salah satu ciri khas Deadpool adalah kemampuannya untuk berbicara langsung kepada penonton. Ini memberikan Deadpool kesempatan untuk mencari situasi atau mencairkan situasi, memberikan komentar, atau bahkan memberitahu penonton bahwa dia menyadari dia sedang berada dalam sebuah film, menciptakan momen-momen yang kocak. Punchline dan one-liners yang cepat. Reynolds menghadirkan satu liners dalam punchline dengan kecepatan dan kefasihan yang memukau. Dialog yang tajam dan cepat membantu menciptakan suasana humor yang terus-menerus. Keterlibatan dalam kejadian lucu. Deadpool aktif terlibat dalam kejadian-kejadian lucu dan tidak terduga. Caranya berinteraksi dengan objek di sekitarnya atau mengubah kejadian serius menjadi momen yang menggelitik, membantu menciptakan atmosfer yang penuh dengan humor. Yang keempat, humor tolerance. Terakhir, film ini menciptakan humor tolerance dengan cara yang unik. Deadpool, sebagai karakter utama, menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap berbagai jenis humor, termasuk self-deprecating humor, situasi konyol, dan keanehan. Ini memberikan pesan positif tentang bagaimana toleransi terhadap variasi dalam ekspresi humor dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghibur. Penerimaan terhadap penghinaan diri. Deadpool menggunakan banyak penghinaan diri dalam humornya. Penerimaan diri dan kemampuannya untuk tertawa pada dirinya sendiri menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi terhadap humor yang mungkin merendahkan. Menanggapi lelucon lain. Deadpool tidak hanya menciptakan lelucon sendiri, tetapi juga menanggapi lelucon dari karakter lain dengan sikap terbuka. Dia tidak terlalu serius dan sering merespon dengan humor bahkan dalam situasi tegang. Menerima keanehan dan kebiasaan unik. Karakter Deadpool dikenal karena keanehannya, termasuk kebiasaan uniknya seperti obsesi terhadap kacamatanya atau ketertarikannya pada unicorn. Toleransi karakter terhadap keanehan ini menciptakan momen humor dan keunikan dalam film. Memahami humor kultural dan populer. Deadpool seringkali memahami dan mengapresiasi humor kultural dan populer. Referensi-referensi ini mencakup banyak aspek, termasuk budaya pop, film, dan komik.
Kemampuannya untuk meresapi dan merespon humor yang berasal dari berbagai sumber menunjukkan toleransi terhadap variasi dalam jenis-jenis humor. Interaksi dengan berbagai karakter. Deadpool berinteraksi dengan berbagai karakter dengan berbagai kepribadian dan gaya humor. Kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan meresapi humor dari berbagai sumber menunjukkan toleransi terhadap variasi individual dalam hal-hal yang dianggap lucu. Secara keseluruhan, Deadpool 2 bukan hanya film pahlawan super biasa. Ini juga merupakan karya seni yang memahami peran penting humor dalam kesejahteraan psikologis. Melalui karakter Deadpool yang unik, film ini menggabungkan humor production, coping with humor, humor appreciation, dan humor tolerance untuk menciptakan pengalaman film yang menghibur dan memberikan pesan positif tentang kekuatan humor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya yaitu analisis film Deadpool dengan mempertimbangkan faktor-faktor kepribadian, kebudayaan, dan jenis kelamin yang bisa memberikan wawasan tentang cara film ini memengaruhi dan dipersepsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Faktor pertama yaitu faktor kepribadian. Kepribadian karakter utama yaitu Deadpool atau sebagai Ryan Reynolds. Sebagai karakter utama, Deadpool menunjukkan kepribadian sangat unik. Dia merupakan pahlawan super yang tidak biasa dengan tingkah laku yang impulsif, sarkastik, dan tidak terduga. Kepribadiannya yang eksentrik dan penggunaan humor sebagai bentuk pertahanan diri menciptakan koneksi dengan penonton yang mungkin merasa terhubung dengan aspek-aspek non-konformis dalam kepribadian Deadpool. Karakter pendukung. Film ini juga memperkenalkan berbagai karakter pendukung dengan kepribadian yang kontras. Misalkan, karakter Cable memiliki kepribadian serius dan fokus, menciptakan dinamika yang menarik ketika bertemu Deadpool yang sangat eksentrik. Yang kedua, kebudayaan. Film Deadpool memiliki referensi pop budaya. Ini termasuk pada dunia komik, film, musik, dan budaya populer lainnya. Hal ini menciptakan tingkat keberagaman dalam humor dan membuat film ini lebih terhubung dengan penonton yang memiliki pengetahuan tentang referensi-referensi tersebut. Pembongkaran dinding keempat. Gaya Deadpool yang membongkar dinding keempat dengan berbicara langsung kepada penonton menciptakan pengalaman yang melibatkan penonton secara langsung dalam narasi. Ini bukan hanya teknik storytelling yang inovatif, namun juga menciptakan ikatan budaya dengan penonton yang menyukai kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam cerita. Yang ketiga, yaitu adalah jenis kelamin. Humor seksual dan stereotip. Meskipun film ini menggunakan humor seksual, termasuk urusan terkait jenis kelamin, beberapa penonton mungkin merasa kontennya kontroversial atau tidak sesuai dengan selera humor mereka. Penggunaan humor seksual dalam film seringkali merupakan titik kontroversi dan dapat dianggap sebagai bentuk stereotip tertentu. Oke, baik. Selanjutnya dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa Deadpool 2 adalah film yang berhasil menciptakan pengalaman humor yang kuat melalui beberapa aspek kunci humor. Dengan karakter utama, yaitu Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds, yang menggunakan self-deprecating humor, breaking the fourth wall, dan one-liners yang tajam. Film ini pun menghasilkan aspek pertama, yaitu humor production, yang sangat luar biasa. Deadpool juga menggunakan coping with humor, yaitu aspek kedua. Di sini ia merespon situasi sulit dengan lelucon dan tingkah laku jenaka atau kocak. Selain itu, film ini menunjukkan humor appreciation, yaitu aspek ketiga, dengan karakter yang dapat menghargai berbagai jenis humor di sekitarnya atau di lingkungannya, menciptakan dinamika sosial yang sangat kuat. Nah, Deadpool juga menunjukkan aspek humor selanjutnya, yaitu humor tolerance. Dengan menerima berbagai jenis humor, memberikan pesan positif tentang kekuatan humor dan menciptakan ikatan sosial yang sangat inklusif. Dengan demikian, Deadpool 2 tidak hanya menghibur dengan aksi dan plotnya yang sangat luar biasa, tetapi juga menunjukkan kekuatan positif terkait humor dalam mengatasi tantangan dan hubungan sosial. Nah, mungkin sekian dulu
dari video kami ini, kami Melanie Putri Marlin, Afiful Adrian, saya Muhammad Belwi, Alfi Khairul Ihsan, Raudatul Fitri, Emilia Dwinata Putri, Sabila Ististaza, dan Maisa Rohani Faresti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.